Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melakukan pengaturan-pengaturan sederhana dalam menggunakan atau menjalankan atau mengoperasikan paket aplikasi Microsoft Word 2019. Jadi ada beberapa settingan atau pengaturan-pengaturan yang nantinya bisa memudahkan kita dalam menggunakan aplikasi Microsoft Word 2019. Kita langsung saja dengan membuka aplikasi Microsoft Word 2019. Ya, kita buka blank dokumen. Nah, di blank dokumen saat ini tampilan standarnya seperti ini, di mana masih lembar kerjanya yang kertas warna putih ini adalah tempat atau lembaran kerja, di mana posisi kita akan melakukan pemasukan data atau menginputkan data dalam bentuk teks maupun gambar. Nah, ada beberapa hal yang menyangkut dalam hal pengetikan, seperti salah satunya adalah garis text boundaries. Text boundaries ini adalah sebagai dasar kita untuk dijadikan sebagai panduan memulai atau mengakhiri pengetikan. Jadi sebagai pembatas mana yang disebut dengan margin, di mana posisi margin dan mana posisi lembaran kerja atau sheet-nya. Jadi pengaturan yang pertama adalah pengaturan text boundaries. Apa itu text boundaries? Langsung kita praktekkan. Caranya adalah ingin menampilkan text boundaries dengan cara file atau menu file, kemudian kita pilih more. Di more ada dua pilihan, ada feedback dan ada option. Jadi kalau kita melakukan pengaturan, artinya yang kita pilih adalah option. Tapi kalau kita mau memberikan sebuah saran atau survei, kita pilih feedback. Kita pilih klik option. Nah, di option ini atau word option ini ada general, ada display, ada proofing, ada step, ada language, ease of access, kemudian ada advanced, ada customize ribbon, ada quick access toolbar, ada add-ins, dan ada trust center. Jadi kalau kita mengatur text boundariesnya, kita pilih di advanced. Di advance kita cari di bagian bawah. Di sini di show document content. Show document content. Kita klik show text boundaries. Show text boundaries. Jadi jika sudah selesai, maka kita klik OK. Nah, yang disebut dengan text boundaries itu ini. Garis putus-putus yang menandakan area tempat di mana kita melakukan pengetikan atau masukkan data di area dalam. Sedangkan di luarnya itu disebut dengan margin. Ada margin atas, margin samping kanan, ada samping kiri dan samping bawah. Itu untuk yang pertama text boundaries. Dengan seperti ini kita akan mengetahui bahwa batasan atau jarak antara pinggir kertas dengan awal pengetikan kita sudah dapat panduannya. Jadi itu untuk text boundaries. Selanjutnya kita akan menampilkan centimeter atau measurement unit. Nah, biasanya kalau kita banyak dari rekan-rekan atau dari kita semua yang ada measurement-nya itu atau ukuran atau unit dari ukuran yang digunakan pada Microsoft Office-nya, ada yang mau menggunakan sentimeter, ada yang mau menggunakan milimeter, ada yang menggunakan inci dan sebagainya. Nah, terkadang karena kita terbiasa dengan sentimeter, dan di satu perangkat yang kita gunakan atau kita pinjam perangkat lain atau menggunakan aplikasi Microsoft Word yang lain yang pada saat itu bukan sentimeter, malahan inci.
Nah, bagaimana cara mengaturnya? Cara mengaturnya adalah dengan cara masuk ke option Word atau Word option dengan klik File, kemudian kita pilih More, kemudian kita pilih Option. Di Option, kita ganti sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Kita terbiasa dengan ukuran yang seperti apa? Apakah cm atau menggunakan milimeter? Kita pilih Advance. Nah, kemudian kalau tadi di Show Document Content, sekarang kita pilih di Display. Nah, di Display ini ada di Show Measurement in Units. Kalau di sini ada pilihannya, ada inci, sentimeter, milimeter, point, dan pikas. Nah, kalau kita terbiasa dengan inci, maka kita pilih inci. Kalau kita terbiasa atau nyaman dengan sentimeter, maka kita pilih sentimeter. Karena tadi sudah menggunakan sentimeter untuk melihat perubahannya, kita coba memilih inci. Kita klik inci. Jadi, jika sudah selesai memilih inci, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kode atau simbol yang digunakan apabila menggunakan inci, maka dia menggunakan kutip 2. Seperti ini contohnya, kutip 2. Nah, begitu juga dengan kalau kita memilih margin, nah ini sudah berubah menjadi inci semua, kutip. Nah, bagaimana merubahnya menjadi sentimeter? Langkahnya sama seperti yang tadi. Ini saya ulang kembali. Sekarang kita rubah dari inci ke sentimeter. Kita kembali, File, More, Option, Advance. Kita pilih ke Display. Kita cari Display di bawah. Sini ya, grup Display. Nah, kemudian di Show Measurement in Unit-nya kita rubah ke bentuk sentimeter. Nah, kalau sudah berubah ke sentimeter, maka kita klik OK. Nah, maka berubah menjadi 0 cm. Jadi itu sebenarnya pengaturannya sederhana seperti ini. Kalau kita terbiasa dengan milimeter, maka ini sangat mengganggu. Begitu juga kalau seandainya measurement unitnya di milimeter, kita terbiasa dengan sentimeter. Kalau kita tidak bisa atau tidak mengerti cara merubahnya, maka akan sedikit kesulitan kita dalam pengetikan di lembaran kerjanya. Baiklah, yang selanjutnya kita akan merubah atau mengatur tentang recent document. Apa itu recent document? Recent document itu adalah yang tampil. Nah, pada saat kita menjalankan atau pernah membuka Microsoft atau file Microsoft Office Word 2019, maka ada data di sini. Ada data di sini. Pernah kan kalian kita lihat bahwa ada nama dokumen A, dokumen B, dan seterusnya hingga berapa gitu. Jadi tujuannya adalah kalau kita menampilkan dari recent dokumen itu, tujuannya pada saat kita akan membuka data di kemudian hari dengan data yang sama atau file yang sama, kita tidak perlu mencari foldernya. Cukup kita membuka Office Word 2019, kemudian kita klik atau kita lihat data terakhir yang pernah atau telah kita buka sebelumnya. Cara mengaturnya adalah di More, masih kita menggunakan Option, karena memang pusat untuk perubahan atau mengatur atau editing atau pengaturan dari Microsoft Word-nya, kita pilih di Option. Kemudian kita pilih Recent Document di menu Advance. Selanjutnya kita pilih ini, Show this number of recent document. Ini jumlahnya adalah 50 file yang ditampilkan di recent dokumennya. Mau kita tambahkan, mau kita kurangi, atau mau kita tambahkan?
Ya, ini bisa kita atur. Bisa kita rubah menjadi 25. Jadi ini pengaturannya di sini. Sekali lagi, kalau jika sudah selesai maka kita pilih OK. Nah, di sini akan tampil data yang pernah kita buka. Kan saat ini Microsoft Office 2019 ini baru dibuka pertama kali untuk membuat dokumen, maka datanya belum tampil karena aplikasi 2019 ini baru pertama kali dibuka. Jadi tidak ada recent dokumennya. Kemudian pengaturan selanjutnya, ada beberapa dari kita senang menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Karena tampilan dari seperti menu, file, home, insert, design, dan seterusnya ini dapat dirubah menjadi bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain sesuai dengan keinginan kita. Jadi bagi yang terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka ini bisa kita rubah. Atau biasa menggunakan bahasa Inggris seperti ini, bisa kita rubah juga. Jadi cara merubahnya adalah kita cari file, masih masuk ke more, kita pilih di option. Nah, di option, kalau tadi kita bicara tentang advance, kita sekarang klik di language atau bahasa. Kita klik bahasanya. Nah, kemudian di sini ada Office Display Language. Office Display Language. Di sini ada pilihan, ada English dan Indonesia. Bagi kalian yang belum memiliki bahasa Indonesia, kalian bisa menginstalnya menggunakan tombol di bagian bawah. Install additional display language from office.com. Ingat sekali lagi, kalau ingin menginstal atau menambahkan bahasa baru dengan cara menginstal di office.com, komputer atau office kita harus sudah terhubung ke jaringan internet, karena akan terhubung langsung ke office.com-nya. Seperti ini, kita klik install additional, kita pilih bahasa mana yang akan kita gunakan. Contoh, kita menggunakan bahasa Arab, bisa kita instalkan. Jika sudah selesai, nanti tinggal ikuti langkah-langkah yang sudah disediakan atau sudah disampaikan melalui office.com. Jika sudah menginstal, maka bahasa yang kita pilih akan tampil di kolom ini. Di nomor 1 saat ini tampilan Office-nya menggunakan bahasa Inggris. Apabila ingin berubah ke bahasa Indonesia, tinggal kita klik. Kemudian kita pilih Set as Preferred. Klik. Jika sudah, kita okekan. Maka akan ada pemberitahuan seperti ini. Kita cukup okekan saja. Belum ada perubahan. Untuk melihat perubahannya adalah kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kita coba buka kembali. Nah, maka bahasanya sudah berubah menjadi bahasa yang kita pilih. Tadi yang kita pilih adalah bahasa Indonesia. Nah, di menunya sudah berubah menjadi seperti ini bahasanya. Nah, jadi sudah menggunakan bahasa Indonesia. Ini ya. Baiklah, itulah beberapa pengaturan atau settingan-settingan yang dapat kita lakukan untuk memberikan kenyamanan pada saat kita menggunakan aplikasi Microsoft Office 2019. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.